Shalom jemaat Tuhan, pada kesempatan ini kita kembali belajar firman Tuhan dalam PIK, Pembinaan Iman Kristen, yang saya berikan tema mengkritisi Apostolic Prophetic Movement. Mengapa saya memilih tema ini? Sebab sebagian gereja sudah sangat terpengaruh oleh gerakan seperti ini. Bahkan gerakan seperti ini sudah mendunia. Tapi tanpa mereka sadari ada beberapa hal yang menjadi bahaya bagi gereja-gereja kalau kita tidak memahaminya. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, mensensor tutur kata dan sikap hamba-Mu, sehingga hamba-Mu layak menjadi juru bicaralah dalam topik kali ini. Tuhan pimpin setiap kami yang menontonnya, supaya kami dibimbing oleh kebenaran firman. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita mempelajari hal ini, biasa saya selalu memberikan fondasi firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mempelajari sesuatu dengan fondasi dari firman Tuhan yang kekal, yang tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terus kalian, yang kita perlu pahami adalah yang pertama Efesus 4 ayat 11 dan 12 dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, rasul-rasul maupun nabi-nabi untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Terus kalian, kita bertanya di sini, mengapa rasul ditempatkan lebih dahulu daripada nabi? Dikatakan rasul-rasul maupun nabi-nabi, tidak dikatakan nabi-nabi dan rasul-rasul. Padahal para nabi yang lebih dahulu hidup, bukan? Ya, sebelum Masehi itu nabi-nabi. Setelah Yesus lahir itu rasul-rasul. Kenapa di sini rasul-rasul ditempatkan di awal, baru kemudian nabi-nabi? Terus sekalian, kalau kita memperhatikan, jawabannya adalah para rasul mewakili perjanjian baru, sedangkan para nabi mewakili perjanjian lama. Maksudnya adalah umat Kristus menafsirkan tulisan para nabi yaitu perjanjian lama dari sudut pandang tulisan para rasul atau perjanjian baru. Itulah jawabannya. Ya. Umat Kristus menafsirkan tulisan para nabi perjanjian lama dari sudut pandang tulisan para rasul perjanjian baru. Yang berikutnya. Oke, karunia rasul. Kalau kita lihat dalam Efesus 4 ayat 11 dikatakan kata rasul itu dari kata apostolos yang berarti seorang yang diutus dengan suatu tugas. Itulah kata apostolos maknanya. Sekalian, kata ini dipakai dalam 3 makna. Makna yang pertama adalah dalam arti luas. Semua orang percaya diutus Kristus untuk jadi saksi di dunia. Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kalian untuk menjadi saksi. Ya, Yohanes 20 ayat 21. Itu arti luas, yaitu semua orang percaya yang diutus oleh Kristus. Ya. Kemudian yang kedua, arti utusan sebagai gereja lokal dengan tugas khusus. Saudara lihat dalam 2 Korintus 8 itu. Beberapa orang yang diutus oleh gereja lokal dengan tugas khusus. Itulah arti apostolos berikutnya. Arti ketiga adalah arti khusus, yaitu sebagai saksi mata dari Tuhan Yesus yang bersejarah. Ya, 12 rasul yang ditulis dalam Lukas 6 adalah saksi-saksi mata daripada Tuhan Yesus yang bersejarah. Kemudian Yudas Iskariot bersalah, akhirnya digantikan oleh Paulus dalam Galatia 1 ayat 1. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, terus sekalian, arti khusus ini dalam kaitan dengan jabatan. Mereka diberikan jabatan sebagai rasul, bukan hanya sebagai karunia rasul, tapi jabatan. Harus dibedakan antara jabatan rasul dengan karunia rasul. Sebagai jabatan ini tidak terulang lagi, tetapi sebagai karunia mempunyai makna yang khusus yang nanti kita akan lihat. Ya, saudara sekalian, tapi sebagai jabatan tidak terulang lagi. Saudara sekalian, orang-orang yang berjabatan rasul itulah yang menulis perjanjian baru. Tidak ada yang lain. Hanya orang-orang berjabatan rasul yang diberi tugas oleh Tuhan untuk menulis perjanjian baru. Sekalian, tetapi kita bertanya, Markus kan bukan rasul, Lukas juga bukan rasul, tapi mengapa mereka disebut sebagai penulis perjanjian baru? Sekalian, kita harus ingat bahwa Markus dibimbing oleh Rasul Petrus dan Lukas dibimbing oleh Rasul Paulus. Ya, jadi mereka menulis Injil, ya, itu karena bimbingan
Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Itu yang kita perlu pahami. Yang berikutnya, saudara sekalian, setelah perjanjian lama, setelah perjanjian baru selesai ditulis, jabatan rasul sudah tidak ada, tapi karunia kerasulan masih ada. Setelah perjanjian baru selesai ditulis, yaitu sampai kitab Wahyu, jabatan rasul sudah tidak ada, tapi karunia rasul masih ada. Nah, kita perlu pahami, saudara sekalian, karunia rasul berkaitan dengan dua tugas. Tugas pertama adalah menjaga kemurnian iman dan doktrin yang diajarkan kepada jemaat Tuhan. Mereka yang ditugaskan Tuhan untuk menjaga kemurnian iman dan doktrin yang diajarkan kepada jemaat Tuhan. Ya, 1 Timotius 4:16. Perhatikanlah hidupmu, etikamu, dan perhatikan doktrinmu, ajaranmu. Ya. Ini dilakukan oleh para teolog dan pengajar Kristen. Mereka perlu banyak belajar firman Tuhan, perlu tahu tentang pendapat para ahli kitab suci sebelumnya, dan tentunya dengan bimbingan Roh Kudus. Mereka orang yang menjaga kemurnian iman dan doktrin. Ya, itu salah satu tugas karunia rasul. Tugas kedua daripada karunia rasul adalah rela untuk diutus ke tempat-tempat di mana nama Kristus belum pernah diberitakan dan membangun jemaat di situ. Ya, ini agak beda dengan gereja tertentu mendirikan cabangnya di pulau lain, di kota lain, padahal di situ sudah ada gereja-gereja lain. Ya, nama Kristus sudah pernah didengar. Itu rada beda dengan karunia kerasulan dalam pemahaman yang kedua ini. Rela diutus untuk ke tempat-tempat di mana nama Kristus belum pernah diberitakan dan membangun jemaat Tuhan di situ. Siapa yang menjadi contoh? Sekarang kita lihat ini, ya, orang yang diberikan karunia rasul, yaitu apa? William Carey. Dia pergi memberitakan Injil kepada orang-orang Hindu di India dan membangun dan membuka gereja Tuhan di sana. Luar biasa. Tuhan pakai William Carey, luar biasa. Kemudian kita lihat lagi seorang yang diberikan karunia kerasulan, yaitu Adoniram Judson, seorang yang pergi mengabarkan Injil, membuka gereja Tuhan di Burma. Ya, ini. Yang kemudian yang berikutnya adalah seorang yang orang Batak pasti kenal ini. Seorang bernama Ingvar Ludwig Nommensen, seorang yang diutus Tuhan untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang Batak Sumatera Utara ini dan mendirikan gereja yang besar yang sekarang mungkin termasuk gereja yang terbesar, yaitu bisa 5 juta, yaitu HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Lalu sekalian, ini adalah 3 contoh orang yang diberikan karunia kerasulan yang diutus ke tempat di mana nama Kristus belum diberitakan dan membangun jemaat Tuhan di situ. Itulah karunia kerasulan. Sekali lagi, jabatan rasul yang berkaitan dengan penulisan perjanjian baru itu sudah tidak ada lagi setelah perjanjian baru selesai ditulis, tapi karunia rasul dengan pemahaman tadi itu masih ada sampai sekarang. Ya. Yang berikutnya. Nah, itu tentang rasul. Sekarang nabi. Kata nabi berasal dari kata nava yang berarti juru bicara Allah. Nava, juru bicara Allah. Sekalian, tugas nabi adalah memberitakan firman kepada orang-orang sejamannya, mengevaluasi keadaan moral dan iman orang-orang sejamannya. Itu tugas yang pertama daripada nabi. Walaupun ketika mengevaluasi keadaan moral dan iman pasti menghadapi tantangan yang keras seperti Elia berhadapan dengan Ahab dan rakyat Israel waktu itu. Ya, sekalian, tapi itu tugas nabi, ya. Yang kedua, menubuatkan peristiwa yang akan datang. Mereka meramalkan berkat-berkat dan hukuman yang akan dinyatakan Allah bagi mereka yang taat dan melawan kehendak Allah. Bagi mereka yang taat, ya mereka diberkati Allah. Bagi mereka yang melawan, ya mereka akan dihukum Allah, dikutuk oleh Allah. Ya, ini tugas daripada para nabi. Sekalian, setelah perjanjian lama selesai ditulis, yaitu sampai kitab Maliaki, jabatan nabi tidak ada lagi. Yang adalah karunia kenabian masih berlangsung sampai sekarang. Karunia kenabian, bukan jabatan nabi. Ya. Jabatan nabi berkaitan dengan orang-orang tertentu yang diberikan hak istimewa untuk menerima wahyu baru dari Tuhan yang kemudian menjadi bagian dari kitab suci, yaitu perjanjian lama itu. Ya, itu jabatan nabi. Ya. Nah, kalau kita melihat
Setelah perjanjian lama selesai ditulis, tidak ada wahyu baru lagi untuk menambahkan kitab-kitab dalam perjanjian lama. Tidak ada setelah kitab Malaki adalah kitab lain dalam perjanjian lama, tidak ada. Itu sudah selesai, jabatan nabi sudah selesai. Ya. Nah, yang ada sekaranglah iluminasi atau penerangan Roh Kudus agar umatnya memahami firman Tuhan yang dituliskan, yaitu Alkitab, sesuai dengan makna aslinya. Itulah kita perlu belajar. Bagi mereka yang pernah sekolah di sekolah teologi, mereka perlu belajar bahasa aslinya, Ibrani, ya, sehingga mereka bisa mengerti makna asli dari firman itu, makna asli, dan merelevansikannya dalam hidup sekarang ini. Sudah tahu makna asli, sekarang bagaimana merelevansikannya, mengaplikasikannya dalam hidup sekarang ini. Nah, saudara sekalian, ini namanya iluminasi atau penerangan Roh Kudus. Sekalian, ini penting. Kemudian yang berikutnya, hal yang menarik, Alkitab ternyata lebih banyak memberi peringatan tentang aktivitas nabi palsu daripada tentang aktivitas iblis. Nah, saudara pelajari. Ternyata Alkitab lebih banyak memberi peringatan tentang aktivitas nabi-nabi palsu daripada tentang aktivitas iblis. Ini kita perlu pahami. Nah, sekalian, lihat Matius 7, Matius 24, Markus 13 dan selanjutnya. Ya. Oke. Matius 7 ayat 15 dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Hati-hati dengan penyamaran iblis ini. Menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nanti berkaitan dengan hal yang kita bicarakan dalam topik ini, ya. Kemudian kita lihat lagi. Oke. Salah satu gerakan yang paling berpengaruh dari aliran karismatik baru, New Charismatic, adalah prophetic movement. Prophetic movement, gerakan nabi gitu ya. Oke, saudara sekalian, tokohnya adalah seorang bernama Bill Hamon. Ya, ini orangnya, tokoh daripada prophetic movement, Bill Hamon. Oke, saudara sekalian, Bill Hamon bernubuat, nabi-nabi sedang datang, ya, bersiaplah. Saya percaya bahwa ini adalah zaman di mana Allah sedang membangkitkan banyak nabi, banyak nabi yang diurapi dan ditunjuk, jujur, benar, terlatih, dewasa, dan berpengalaman. Itu kata Bill Hamon. Banyak nabi katanya. Ya. Yesus bergairah katanya ketika memperhatikan bahwa para nabinya akan segera dikenali dan diterima oleh gerejanya. Ya, dia sampai berani memakai nama Yesus. Yesus bergairah katanya melihat para nabinya pada akhir zaman ini. Ya, maksudnya menjelang kiamat ini. Ya. Kemudian yang berikutnya. Nah, ketika hal tersebut terjadi, kata Bill Hamon, maka akan meningkatkan kedekatan dengan kesudahan zaman. Hal itu akan mempercepat kesiapan umat Tuhan sehingga Tuhan akan kembali katanya. Ya, dikaitkan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini adalah nubuatan dari para nabi yang membawa gerejanya dari lembah tulang-tulang kering yang tidak teratur, disatukan dengan pertumbuhan kedewasaan sampai gereja muncul sebagai tentara Tuhan yang sangat besar dan kuat. Dia kaitkan dengan Yesaya 37. Ini kata Bill Hamon. Ya. Oke. Dalam deklarasi tersebut, Hamon mengklaim nabi-nabi modern disebut sebagai modern prophet. Ya. Seperti dirinya Bill Hamon akan mempersiapkan jalan untuk kedatangan Yesus yang kedua. Nah, dia kaitkan lagi dengan kedatangan Yesus yang kedua. Dalam kata-katanya, Hamon mendeklarasikan bahwa ia telah berfungsi sebagai nabi selama lebih dari 36 tahun. Ya, ini waktu saya menuliskannya sekitar beberapa waktu yang lalu ya. Dan secara pribadi telah bernubuat kepada lebih dari 20.000 orang percaya dan ratusan pemimpin terkemuka. Itu kata Bill Hamon. Oke. Nah, golongan karismatik baru percaya bahwa seperti Yohanes Pembaptis,
datang dalam roh Nabi Elia untuk menyiapkan kedatangan Kristus yang pertama, sekarang kelompok nabi modern akan melengkapi gereja dalam roh dan kuasa Elia untuk menyiapkan jalan bagi kedatangan Yesus yang kedua. Jadi mereka sangat menekankan pada roh dan kuasa Elia itu, yang berkaitan dengan nabi-nabi modern itu. Ya. Dia kaitkan dengan Maleakhi 4 ayat 5. Ya. Ini ayatnya. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Itu mereka kutip. Ya, Maleakhi 4 ayat 5. Oke. Tanggapan, ini tanggapan dari saya. Nubuat dalam Maleakhi 4 ayat 6 itu sudah digenapi oleh Yohanes Pembaptis yang kuasa dan keberaniannya seperti Nabi Elia dalam penyanyi lama. Jadi sekali lagi Yohanes Pembaptis bukan reinkarnasi daripada Nabi Elia, bukan. Orang Kristen Alkitab tidak percaya reinkarnasi. Orang Alkitab hanya percaya inkarnasinya Sang Firman Allah menjadi manusia, tapi bukan reinkarnasi. Ya. Nah, Yohanes Pembaptis yang kuasa dan keberaniannya seperti Nabi Elia dalam penyanyi lama. Nah, Elia menegur dosa Raja Ahab. 1 Raja 17. Yohanes Pembaptis menegur dosa Raja Herodes. Matius 14. Ya. Yohanes Pembaptis ditugaskan untuk menyiapkan umatnya 2000 tahun yang lalu untuk menyambut kedatangan Yesus yang pertama, bukan yang kedua. Yang pertama. Ya, sekali lagi Maleakhi 4 ayat 6 ini sudah digenapi. Ya. Bukan nanti, tapi sudah digenapi. Oke. Selanjutnya. Nah, prophetic movement ini percaya para nabi modern telah diberikan pengurapan dan menerima wahyu dari Kristus dan tanggung jawab untuk mengaplikasikan perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi sebagian kelompok tuh kalau berdoa bagi pengkhotbah yang akan menyampaikan firman, mereka selalu berkata, ya Tuhan, berikan kepada hamba-Mu yang akan berkhotbah pewahyuan yang baru. Ya, kalau ada pewahyuan baru berarti ada wahyu yang baru. Di luar Alkitab ada tambahan dari Alkitab, di luar Alkitab. Karena ada wahyu. Pada kita tidak percaya itu. Alkitab sudah lengkap. Kita minta hikmat untuk bisa memahami firman Tuhan dalam makna yang sebenarnya. Dan bagaimana kita merelevansikan firman Tuhan dalam hidup sekarang ini. Bukan pewahyuan yang baru, tapi iluminasi, penerangan oleh Roh Kudus. Ya. Oke. Kebenaran ini tersembunyi bagi gereja modern sampai Kristus mewahyukannya kepada gerejanya melalui para nabi modern. Jadi yang mereka tekankanlah modern prophets, nabi-nabi modern. Para nabi modern akan menyebabkan para pemimpin menilai kembali aktivitas gereja dalam terang kebenaran baru yang dibawa oleh para nabi modern itu. Jadi ada kebenaran baru. Karena ada wahyu baru yang dibawa oleh para nabi modern sekarang ini. Ya. Oke. Para nabi modern itu akan melaksanakan operasi prophetik. Nah ini. Sebagian orang sangat gandung dengan prophetik. Ya. Dia nggak hanya cukup dengan khotbah, tapi prophetik, doa yang prophetik. Doa kenabian, gitu ya. Nasihat prophetik, nasihat kenabian. Di banyak gereja untuk menyadarkan mereka akan kebenaran Allah saat ini. Ya. Oke. Tanpa visi dan wahyu yang segar, nah ini. Tanpa visi dan wahyu yang segar, mereka sangat mengidolakan wahyu yang segar dari para nabi modern. Gereja tidak akan mempunyai pengharapan untuk direstorasi. Waduh, mereka rindu agar gereja ada restorasi. Oke. Nah, tanggapannya gimana? Gerakan profetik ini, kenabian ini sangat menekankan pada wahyu yang segar. Sehingga mereka sering berkata, semalam Tuhan bicara kepada saya. Sering kali mereka bicara gitu ya. Tadi
Tuhan bicara kepada saya. Tadi pagi atau semalam atau minggu kemarin Tuhan bicara kepada saya. Ya. Kenapa mereka sering sebut demikian? Supaya mereka dapat otoritas toh. Ada wibawa dari Tuhan. Ini Tuhan bicara kepada saya. Jangan main-main nih. Ya, kalian harus dengar. Saya ini dapat otoritas dari Tuhan sendiri. Tinggal sering kali mereka berkata, tadi pagi semalam Tuhan bicara kepada saya. Mereka tidak bisa membedakan, ini masalahnya. Tidak bisa membedakan antara suara Roh Kudus dengan suara hati sendiri. Apakah ini suara Roh Kudus ataukah suara hati sendiri? Paulus membedakan keduanya. Roma 9 ayat 1, ya, coba kita baca. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Jadi dia bisa bedakan antara suara hatinya sendiri dengan suara Roh Kudus. Tapi sebagian orang rupanya bingung membedakan suara Roh Kudus atau suara hatinya sendiri. Dan dia klaim suara hatinya itu adalah suara Roh Kudus. Nah, ini membingungkan orang. Ya, dan ini berbahaya. Oke. Para nabi atau rasul dan tanda kutip modern mengadakan konferensi PI sedunia. Jadi mereka sifatnya global, sedunia. Topik yang biasa disajikan adalah Allah sedang dalam proses merestorasi, memulihkan jabatan nabi dan rasul kembali ke gereja. Wah, itu yang mereka selalu tekankan. Allah sedang merestorasi, memulihkan jabatan nabi dan rasul kembali ke gereja. Jabatan bukan karunia, jabatan nabi dan rasul direstorasi kembali ke gereja. Dua jabatan ini menjadi eselon tertinggi dari pemerintahan Allah bagi gerejanya. Jadi kalau orang sudah dapat jabatan nabi dan rasul itu sebagai eselon tertinggi. Ya. Gereja tidak akan komplit dan tidak akan menjadi dewasa tanpa pengertian ilahi dan wahyu-wahyu yang akan diimpartasi oleh kedua jabatan ini. Wah, ini. Mereka sering juga menyebutkan impartasi, urapannya diimpartasi, dibagikan. Wahyu-wahyu yang diterima itu diimpartasi. Ya, oleh siapa yang mengimpartasi? Oleh kedua kelompok yang dapat jabatan nabi dan rasul itu. Oke. Tanggapannya gimana? Tidak pernah disebutkan dalam Alkitab bahwa akan ada restorasi pelayanan nabi dan rasul. Coba lihat Alkitab. Apakah Allah berjanji akan merestorasi pelayanan nabi dan rasul? Ternyata tidak ada. Tidak pernah disebutkan dalam Alkitab bahwa akan ada restorasi pelayanan nabi dan rasul. Yang dibutuhkan untuk membangun kerohanian umat Tuhan, gereja Tuhan, bukan restorasi pelayanan nabi dan rasul, tetapi adanya kebangunan semangat membaca ajaran para nabi, yaitu perjanjian lama, dan ajaran para rasul, yaitu perjanjian baru. Itu yang ditekankan oleh Alkitab. Adanya kebangunan semangat membaca Alkitab, tulisan nabi yaitu perjanjian lama dan tulisan para rasul dalam perjanjian baru. Perjanjian lama dan perjanjian baru adalah dasar dari gereja Tuhan. Efesus 2 ayat 20. Yuk kita lihat ya. Gereja Tuhan dalam tanda kutip, dalam tanda kurung, yang dibangun di atas dasar para rasul perjanjian baru dan para nabi perjanjian lama. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru yang menentukan arah, yang mengarahkan bangunan itu, yaitu gereja Tuhan itu, sedunia dan gereja segala zaman. Ya, oke. Ya, tambahan tanggapan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, bukan oleh kesaksian, bukan oleh penglihatan, bukan hal-hal yang supranatural. Iman bukan timbul dari itu semua. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Firman Tuhan apa? Yaitu Alkitab. Bukan wahyu baru, tapi Alkitab. Ya. Roma 10:17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Amos 8:11 dikatakan, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan, bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Bukan wahyu baru, bukan. Firman Tuhan. PL dan PB.
Firman Tuhan yang tertulis adalah Alkitab. Dengan firman Tuhan yang hidup, yaitu Sang Firman yang menjadi manusia, menjadi daging, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu kita perlu pahami itu. Firman Tuhan tertulis Alkitab, firman Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oke. Menurut prophetic dan apostolic movement, dinding-dinding denominasi akan secepatnya dihancurkan dan city church akan dilahirkan. Itu yang mereka tekankan, city church, gereja kota. Ya, setiap kota akan mempunyai satu gereja yang dikepalai oleh beberapa rasul dan nabi, kata mereka. Ya, para rasul dan nabi tersebut akan menerima dari Allah visi untuk city church, visi untuk gereja kota. Tanggapan, disebutkan city church, gereja kota. Bagaimana kan banyak gereja yang terdapat di desa? Kok nggak disebut village church, tapi city church? Ya. Bukankah banyak SDM yang bagus di kota berasal dari gereja-gereja di desa? Jadi jangan, gereja kota nggak boleh lupa, SDM yang bagus itu asal dari gereja-gereja di desa. Mereka ke kota besar, mereka kuliah, mereka kerja. Ya. Jadi gereja di desa jangan diabaikan. Ya. Kemudian, menurut prophetic dan apostolic movement, mereka, nabi dan rasul modern akan menularkan visi ini di dalam pertemuan gabungan kota yang besar dan menularkan arahan ilahi melalui bishop yang akan memberikannya ke gembala-gembala lokal yang akan membagikan kepada umat. Ya lihat ya, nabi rasul itu eselon tertinggi, kemudian bishop, kemudian gembala-gembala lokal. Itu menurut pemahaman mereka. Ya, terus kalian, topik-topik lainnya yang biasa disampaikan adalah kebanyakan gereja telah gagal dan harus direstorasi melalui jabatan rasul dan nabi. Itu kata mereka. Ya, jabatan rasul dan nabi adalah eselon tertinggi. Baru kemudian bishop, lalu yang di bawah gembala-gembala lokal. Gereja telah kehilangan banyak kebenaran besar yang sedang direstorasi dalam dirinya. Ya, oke. Nah, tanggapannya gimana? Dengan sebutan nabi dan rasul modern, mereka, itu prophetic movement ini, mereka ingin mendapat posisi yang tertinggi karena eselon tertinggi kan dalam organisasi gereja sedunia, mengatasi para bishop, apalagi gembala jemaat lokal. Padahal Tuhan Yesus telah turun ke dunia, beliau sebagai Tuhan loh, sebagai juru selamat. Ketika turun ke dunia, beliau menyebut diri sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik. Ya. Petrus menyebutnya sebagai sang gembala agung. 1 Petrus 5 ayat 4 dikatakan, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Gembala agung. Gembala yang baik. Oke, terus kalian, kita lanjutkan lagi. Menurut gerakan profetik dan apostolik, kanon Alkitab tidaklah cukup. Wah, ini bahaya banget. Kanon Alkitab tidaklah cukup sebagai penuntun untuk semua iman dan praktek hidup. Itu kata mereka. Kita butuh nabi-nabi manusia untuk menyingkapkan kehendak Allah bagi kita sebagai individu-individu dan gereja-gereja. Kanon Alkitab nggak cukup. Ya. Para nabi dan rasul itu terus-menerus berbicara tentang hal-hal yang sensasional dan meyakinkan. Kenapa demikian? Karena kanon Alkitab tidak cukup, PLPB nggak cukup, kata mereka. Sekalian, tanggapan. Dengan mengatakan kanon Alkitab tidaklah cukup sebagai penuntun untuk semua iman dan praktek hidup, ini sangat berbahaya. Mereka sudah melanggar prinsip kecukupan, sufficiency of the scripture. Alkitab itu cukup apa? Cukup untuk membimbing umatnya kepada iman, kepada hidup yang benar. Coba kita baca 2 Timotius 3 ayat 16. Semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur dan membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Dengan Alkitab itu orang yang melayani
yang melayani Allah dapat dilengkapi dengan sempurna untuk segala macam pekerjaan yang baik. Dalam terjemahan sehari-hari ya. Dilengkapi dengan sempurna. The sufficiency of the scripture. Alkitab itu cukup. Kalau mereka katakan tidak cukup, nah itu mereka bertentangan dengan firman Tuhan. Alkitab itu. Oke. Nah, Cindy Jacobs, seorang yang disebut sebagai nabiah mereka, percaya bahwa bajunya telah diurapi dan memiliki kuasa menyembuhkan. Dan dia meyakinkan orang-orang bahwa dry cleaning tidak mempengaruhi urapan tersebut. Jadi kalau bajunya itu sudah diurapi, dry cleaning pun nggak bisa menghapus urapan itu. Itu kata Cindy Jacobs. Ya. Oke. Nah, sekolah-sekolah didirikan untuk melatih para nabi muda. Jadi ada namanya prophetic school, ya. Sekolah-sekolah untuk melatih para nabi muda. Mereka diawasi oleh para nabi yang lebih dewasa dan lebih tua. Mereka dibimbing tentang cara mendengar suara Allah, bagaimana mendengar suara Allah, dan bagaimana menyesuaikan dan menangani pengurapan baru oleh Roh. Waduh. Pengurapan baru. Ya. Oke. Menurut mereka, pelayanan apostolik sama pentingnya dengan pelayanan nabi, itu kata mereka. Kelompok karismatik baru percaya bahwa mereka telah menemukan rahasia membangun gereja dan memajukan kerajaan Allah, yakni dengan restorasi dari pelayanan apostolik. Ya. Rasul modern dan kelompoknya berbasis di gereja lokal. Pelayanan mereka adalah untuk mendirikan gereja-gereja baru atau untuk mengawasi pembangunan kembali dan perkembangan yang sedang terjadi dari gereja-gereja yang ada. Dia mengoreksi kedinginan rohani, ketidakstabilan doktrin, praktek hidup yang salah, dan masalah lain dalam gereja. Dia percaya bahwa tugasnya adalah untuk menjaga gereja-gereja dalam pengasuhannya. Ya. Ia melindungi mereka dari bahaya legalisme, doktrin yang salah, dan banyak masalah lain dalam gereja. Oke. Nah, tanggapannya gimana? Sekali lagi, tidak pernah disebutkan dalam Alkitab bahwa akan ada restorasi pelayanan nabi dan rasul. Cari firman Tuhan. Tidak ada, tidak pernah disebutkan. Ya. Restorasi dari pelayanan profetik dan apostolik terdengar indah. Tapi hati-hati dengan cara dari si jahat untuk menipu orang-orang yang naif dan mudah tertipu. Orang yang cuma menekankan hal-hal yang sensasional ya mudah terpengaruh. Tapi orang belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh mereka enggak sembarangan terpengaruh. Ya. Oke. Ingat Matius 7 ayat 22 dan 23. Pada hari kiamat banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah dengan namamu kami sudah menyampaikan pesan Allah? Bukankah dengan nama Tuhan juga kami sudah mengusir roh-roh jahat serta mengadakan banyak keajaiban? Hal-hal yang sensasional ya. Tetapi aku, Yesus akan menjawab, aku tidak pernah mengenal kalian. Waduh. Pergi dari sini kalian yang melakukan kejahatan. Apa maksudnya melakukan kejahatan? Yang tidak bersikap sesuai dengan firman Tuhan, yaitu Alkitab. Oke, sekalian, tanggapan lanjutan. Alkitab tidaklah mereka pakai untuk menilai wahyu baru. Karena wahyu baru itu dianggap melampaui wahyu yang telah tertulis, yaitu Alkitab. Jadi wahyu baru itu lebih tinggi loh, melampaui dari wahyu yang tertulis, yaitu wahyu lama. Ya. Wahyu yang sekarang dianggap lebih baru dan lebih dikembangkan dan menjadi hakim bagi wahyu yang lama. Jadi berani-beraninya mereka menilai Alkitab, wahyu lama ini. Ya. Para pengkhotbah membawa Alkitab di tangan mereka tapi tidak membukanya. Jadi hanya formalitas saja. Ada yang membuka dan membacanya, membaca ayat tetapi mencopot ayat di luar konteksnya dan ayat tersebut tidak digali. Nggak ada ekspositori. Mereka melanjutkan setelah baca ayat tidak dijabarkan, tidak dijelaskan
Makna aslinya apa? Mereka lanjutkan dengan kesaksian pribadi, cerita-cerita, dan mujizat-mujizat yang mereka lakukan. Orang yang nggak ngerti, oh hebat, urapan baru, wahyu baru bagi orang ini. Oh sekalian, ini yang Tuhan Yesus berkata, enyahlah kalian pelaku kejahatan, kalian bertindak tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus pahami ini. Ya. Oke. Nah, mereka berusaha untuk membuat Alkitab berkata sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Oh ini bahaya ya. Kita harus taat pada apa yang Alkitab katakan, apa yang firman Tuhan kehendaki. Ini terbalik. Ya, membuat Alkitab berkata sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Ya. Mereka sering memulai khotbah dengan berkata, pagi ini Tuhan berkata kepada saya untuk sampaikan berita ini kepada kalian. Ada wahyu baru. Ya. Dengan perkataan tersebut, mereka secara berani mengklaim bahwa itu adalah pesan Allah yang harus didengar oleh umat. Jadi mereka minta otoritas dari Allah. Maka mereka sering sebut pesan Allah. Padahal mereka tidak bisa bedakan antara suara hatinya sendiri atau suara Roh Kudus. Ya, jadi mereka menggantikan fondasi iman yang seharusnya Alkitab diganti dengan perkataan pengkhotbah yang mereka klaim dari Tuhan. Itu suara hatinya sendiri itu. Tapi mereka klaim ini dari Tuhan. Ya. Ya, ini berbahaya. Kemudian yang berikutnya, kesaksian dari Andrew Strom. Ya, mengapa ia meninggalkan prophetic movement ini, gerakan kenabian ini, ya. Ia pernah mengikuti acara khusus selama beberapa hari yang diadakan oleh kelompok prophetic movement. Acara tersebut bertujuan untuk mengajar para peserta tentang level baru pewahyuan yang melampaui ke-9 karunia Roh Kudus. Level baru pewahyuan, ya. Sesi dari konferensi tersebut berbicara tentang apa? Mendengar suara Allah. Nah, ini sering mereka selalu dengar suara. Mengaktifkan indera-indera spiritual, pengalaman langit ketiga, dan menjelajahi alam roh. Itu yang dipelajari dalam pertemuan itu yang Andrew Strom waktu itu mengikuti. Ya. Para pembicaranya adalah Todd Bentley, ya, Stanley Campbell, Larry Rudolph, Paul Kate Davis, dan Bobby Cordell. Itu pembicara-pembicaranya. Oke. Nah, kemudian Strom bercerita bahwa yang diajarkan oleh Todd Bentley dalam bagaimana mengunjungi langit ketiga adalah petunjuk untuk mendapat visualisasi seperti yang diajarkan oleh ajaran New Age. Mungkin sudah bingung ajaran New Age apa? Ajaran New Age adalah kebangkitan kembali agama-agama timur kuno. Kebangkitan kembali agama-agama timur kuno. Hinduism, Buddhism, Taoism gitu ya. Dan diberikan jubah baru, biasanya begitu, jubah sains gitu ya. Ya, ternyata yang diajarkan oleh Todd Bentley adalah mirip dengan apa yang diajarkan mendapat visualisasi, lakukan visualisasi oleh kaum New Age ini. Ya. Jika seseorang mengizinkan para pengajar itu menumpangkan tangan atasnya, itu berarti bahwa orang tersebut membuka diri kepada roh-roh jahat dan tipuan iblis. Jadi harus hati-hati. Jangan sembarangan orang tumpang tangan atas kepala kita. Nanti ada roh lain yang berkuasa atas hidup kita, harus hati-hati ya. Oke, saudara sekalian. Kemudian menurut Strom, pertemuan tersebut diakhiri dengan tari-tarian sensual seperti yang dilakukan oleh para penyembah berhala. Lalu salah satu dari nabi utama nabi menurut mereka ya, berdiri dan mengumumkan bahwa ada malaikat-malaikat yang di dalam ruang itu yang berkeliling meniup jari-jari mereka untuk dapat mengangkat mereka ke udara. Waduh. Itu malaikat-malaikat meniup jari-jari mereka yang datang gitu ya, untuk mengangkat mereka ke udara. Nabi tersebut berkata pula bahwa tarian tersebut berasal dari Allah, namun sempat dicuri oleh para penyembah berhala. Diklaim gitu ya, kata Nabi menurut versi mereka ya. Sekarang mereka mengambil alih tarian tersebut dari tangan setan katanya.
Oke. Sekarang tanggapannya gimana? Perlu dibedakan antara visi dan visualisasi. Visi itu datangnya dari Tuhan, sedangkan visualisasi adalah pembayangan yang berasal dari diri sendiri. It's okay aja punya visualisasi, itu normal saja, pembayangan. Seperti kita seringkali membayangkan, kalau aku jadi orang kaya, kalau aku jadi orang pintar, kalau aku jadi orang sukses, itu pembayangan. Oke saja, itu normal. Tapi jangan disamakan pembayangan visualisasi itu dengan visi. Ya. Visualisasi banyak dilakukan oleh kelompok New Age. Ya, kebangkitan kembali agama-agama timur kuno untuk membayangkan misalnya diri mereka sempurna. Mereka bayangkan bahwa diri mereka sempurna. Mereka adalah Allah gitu ya. Itu biasanya New Age begitu. We are gods, kita nih Allah. Bayangkan. Nah, sekalian, pada zaman dahulu, sekian puluh tahun yang lalu, ada tulisan daripada dulu namanya Paul Yonggi Cho, sekarang kemudian diganti namanya menjadi Dr. David Yonggi Cho. Nah, David Yonggi Cho pernah menjelaskan waktu itu, kamu mau Volkswagen, kamu gambarkan dalam pikiranmu, Volkswagenmu warna apa, joknya warna apa, ya, lalu rodanya, velgnya warna apa. Kamu bayangkan, kamu klaim di hadapan Tuhan, ini milik saya, gitu ya. Ini diajarkan kepada jemaat-jemaat. Kamu lihat orang tuamu tuh hanya naik motor. Kamu bayangkan kamu punya mobil Mercedes, kamu bayangkan warnanya apa, joknya warna apa, velgnya warna apa. Kamu bayangkan, kalau bisa kamu gambarkan, kamu tempel itu di kamarmu, selalu klaim ini milik saya, ini milik saya. Itu visualisasi. Sekalian, visualisasi tidak sama dengan visi. Visi dari Tuhan. Visualisasi itu pembayangan yang berasal dari diri sendiri. Oke. Selanjutnya, tanggapan selanjutnya, tari-tarian bukanlah tanda dipenuhi Roh Kudus. Ini kita harus pahami. Kalau ada satu lagu, kalau Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Jadi kalau nggak menari berarti nggak ada Roh Allah, gitu ya. Kita perlu pahami. Tarian adalah salah satu ekspresi dari seni, budaya dan emosi seseorang. Tarian bukanlah tanda dipenuhi Roh Kudus. Kita harus pahami itu. Ya. Dan kita harus ingat, walaupun disertai dengan tarian yang sekuat tenaga, Daud dengan orang-orang yang menghantar tabut Allah. Namun tetap hukuman Tuhan terjadi waktu itu, dinyatakan. Karena apa? Karena Daud dan orang-orang yang melanggar ketetapan Tuhan. Tabut Allah kok ditaruh di kereta, di gerobak kuda. Harusnya kan dipikul oleh kaum Lewi kan. Tuhan tegur mereka, Tuhan hukum mereka. Walaupun mereka menari dengan sekuat tenaga. Sekali lagi, tarian bukanlah tanda seorang dipenuhi Roh Kudus. Tarian adalah salah satu ekspresi seni, budaya, dan emosi seseorang. Jika tarian mau dimasukkan dalam ibadah, maka prinsipnya adalah sopan dan teratur. Jangan dilupakan, nggak boleh dilupakan, harus sopan dan teratur. Bukan yang sensual, seperti yang ditulis oleh Strom itu. Oke, yang berikutnya. Nah, perlu dibedakan antara mendengar suara Allah dan suara hati sendiri yang saya sudah sampaikan tadi. Ya. Paulus membedakan dengan jelas dalam Roma 9 ayat 1 itu. Ya, suara hatiku bersaksi, turut bersaksi dalam Roh Kudus. Jadi dia bedakan. Ya. Suara Roh Kudus adalah suara Allah yang bersifat mutlak. Sedangkan suara hati tidak mutlak sebab sudah dipengaruhi oleh kebudayaan, oleh opini publik, agama tertentu, tradisi kebudayaan, bahkan ambisi pribadi dan dosa. Ya, ini kita perlu perhatikan. Inilah suara hati. Ya. Oke, masuk ke dalam kelompok apostolik dan prophetic ministry adalah organisasi Elijah List yang didirikan oleh Nabi dalam tanda kutip ya, Steve Schultz di Albany, Oregon. Ini namanya Elijah List. Listnya Nabi Elia gitu ya.
Oke, apa sih yang mereka lakukan? Newsletter mereka dicetak setiap hari yang menyampaikan nubuat-nubuat dan iklan-iklan untuk produk mereka. Nah ini, harus hati-hati ya. Mereka mencampurkan dengan bisnis mereka sendiri. Ya, agama dibisniskan. Ya. Kemudian, salah satu produk yang sempat laris manis adalah produk pintu gerbang untuk membersihkan harta milik Anda dengan kotak dedikasi. Namanya Portals to Cleansing Property Dedication Kit. Portals to Cleansing Property Dedication Kit yang dijual dengan harga $12. Bayangkan, $1 $15.000, $12 jadi berapa? Ya. Ini sempat laris manis ini dulu. Bisnis ya. Kemudian alat ini dipercaya dapat menyingkirkan kutuk-kutuk dari rumah dan tanah milik seseorang. Waduh, ini sudah jadi kepercayaan pada mistisisme ya. Kutuk-kutuk dari rumah, tanah bisa disingkirkan lewat alat itu. Makanya beli. Ya. Oke, lihat ya. Dibuat oleh Henry Malone, seorang pembersih rumah dalam tanda kutip yang profesional dan pendiri dari Vision Life Ministry di Irving, Texas. Kotak itu berisikan minyak urapan dalam tanda kutip ya, dan kayu sula dengan diberikan ayat-ayat Alkitab. Nah, sudah lihat bagaimana penggunaan dalam gambar itu ya. Jadi ini mistisisme itu. Bukan Alkitab, ini mistisisme. Bukan Kristen. Ini mistisisme. Oke. Nah, gunakan kotak ini dan buatlah musuhmu lari katanya. Itulah perkataan Schultz dalam iklan yang dikirim 16 Oktober 2006, iklan. Karena mereka menjual produk. Ya. Schultz secara pribadi menjamin kotak itu. Ia sendiri sebanyak 3 atau 4 kali menyucikan tanahnya yang luasnya 20 are dan melihat ada perubahan suasana dan keadaan katanya. Kalau perasaan kan relatif ya. Aku rasa berubah suasana. Karena aku melakukan 3 atau 4 kali penyucian dengan alat ini, ya, yang mereka produksi itu. Ia berkata bahwa kutuk adalah penyebab dari penyakit tertentu bahkan kematian. Kutuk tersebut dapat ditolak dengan menggunakan kotak tersebut. Waduh, mistik ya. Oke. Sebagai pendamping dari kotak tersebut adalah buku yang ditulis oleh Henry Malone yang berjudul Portals to Cleansing. Taking back your land from the hands of enemy. Ya, ambil alih tanahmu dari tangan musuh. Ya, ya. Oke. Buku tersebut dijual terpisah dari kotak tersebut. Kotak itu. Dalam buku tersebut dijelaskan kunci-kunci untuk memperoleh kembali tanah mereka, rumah, harta milik, dan ternak dari genggaman kuasa setan dan roh-roh jahat. Oke. Nah, namun ada seorang bernama Marcia Montenegro, penulis buku Spellbound, The Paranormal Seduction of Today's Kids, pendiri dari website Christian Answers for the New Age. Jadi Marcia Montenegro menganggap itu semacam tawaran dari paranormal itu, bukan pendeta itu paranormal, ya. Mereka merayu orang-orang Kristen untuk beralih bukan kepada Alkitab tetapi ajaran paranormal. Ya. Orang-orang Kristen tidak perlu khawatir katanya tentang kutuk-kutuk karena hal tersebut tidaklah ditekankan dalam Alkitab. Itu kata Marcia Montenegro. Bahkan kalau kutukan tersebut menjadi ancaman, kotak buatan tersebut tidaklah dapat melawan si jahat. Itu kata Marcia Montenegro. Oke. Nah ini Marcia Montenegro, mantan astrolog dan praktisi okultis profesional yang sudah bertobat menjadi Kristen. Dan dia bertanya, bagaimana mungkin kotak itu bisa menyingkirkan kutuk katanya. Ya memang nggak mungkin. Nggak mungkin cuma orang-orang dibodohi saja. Ya. Oke, tanggapan. Hati-hati, agama dipakai untuk kepentingan bisnis. Yang dikutuk
adalah orang yang melawan kehendak Tuhan. Itu firman Tuhan katakan. Yang dikutuk adalah orang yang melawan kehendak Tuhan. Yang mengutuk siapa? Yang mengutuk adalah Tuhan. Ya. Sehingga yang bisa mengalahkan kutuk ya Tuhan sendiri, karena Tuhan yang mengutuk kok. Kalau orang itu bertobat, maka Tuhan bisa mengangkat kutukan itu. Nggak ada benda lain, nggak ada makhluk lain yang bisa mengangkat kutukan Tuhan, sebab nggak ada kuasa lain yang lebih hebat daripada kuasa Tuhan. Ya, jadi yang mengutuk Tuhan. Kalau kita bertentangan dengan kehendak Tuhan, ya Tuhan kutuk. Tapi kalau kita bertobat, ya Tuhan angkat kutukan itu. Kita perlu ingat, Ulangan 28 itu. Tuhan membebaskan manusia yang mau bertobat dari kutukan, ini penting. Yang penting mau bertobat nggak? Nggak usah pakai benda-benda itu. Kalau kita mau bertobat dari dosa kita, Tuhan angkat kutukan itu. Karena Tuhan yang memberi kutukan kalau kita melanggar. Yang berkuasa mengangkat kutukan ya Tuhan sendiri. Oke, tapi kalau saudara mau lebih jelas, lihat kanal YouTube yang saya sudah rekam. Judulnya Evaluasi Terhadap Ajaran Kutuk Nenek Moyang. Saudara silakan buka, cari sendiri di kanal YouTube saya, Evaluasi Terhadap Ajaran Kutuk Nenek Moyang. Oke, selanjutnya. Nah, benda lainnya yang laris terjual dari Elijah List adalah minyak urapan visi langit ketiga. Ya, yang dikatakan dapat memberi visi tentang suasana surgawi katanya. Minyak ini dijual oleh Tom Penick dari Vancouver, Washington, dan dibuat dari minyak zaitun dan 6 macam minyak wewangian yang disebut dalam Alkitab, yakni kalamus, kayu manis, kemenyan, daun dupa, mawar Sharon, dan wangian lain yang bernama spikenard. Yaitu dijual setengah on. Dari minyak tersebut dijual $12. Wah, ini sekali lagi bisnis ya. Bisnis ya. Oke, so sekalian tanggapan. Saudara mau lebih jelas, lihat kanal YouTube saya yang berjudul Mengkritisi Ajaran Mistis Minyak Urapan dan Perjamuan Kudus. Ditambah kata new di situ. Ya. Mengkritisi ajaran mistis minyak urapan dan perjamuan kudus. Kenapa saya tambah new? Karena ada semacam revisi dari yang sebelumnya, sehingga lebih sempurna, lebih lengkap gitu ya. Makanya disebut new itu. Oke. Selanjutnya. Nah, Elijah List juga menjual kartu-kartu mimpi, dream cards, yang dibuat oleh Barbie Bradhead dari Breath of the Spirit Ministries yang berada di North Richland Hills, Texas, USA. Kartu-kartu yang dilapisi ini berisikan simbol-simbol mimpi seperti angka-angka, warna dan binatang dan penafsirannya. Setiap kartu tersebut dijual $10 tentang mimpi, maknanya ya. Dalam iklannya mereka berkata, banyak orang percaya mendapatkan mimpi-mimpi yang penting, tapi mereka tidak selalu memahami makna dari simbol-simbolnya. Barbie Bradhead telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam menyiapkan kartu-kartu mimpi untuk mengartikan mimpi-mimpi tersebut. Ini iklannya, ya, ini iklan daripada kartu-kartu mimpi supaya laris gitu ya. Di samping menafsirkan mimpi, salah satu dari kartu-kartu itu membuat daftar warna-warni. Nah ini, warna-warni juga diberhalakan. Dan kunci musik yang dapat membawa kesembuhan bagi bagian-bagian tertentu dari tubuh manusia. Warna-warni diberhalakan. Kunci musik. Ya. Ini sekali lagi mistisisme. Ini bukan pengajaran Kristen. Ya. Kemudian tanggapan, penggunaan musik dan warna-warna untuk kesembuhan digunakan dalam okultisme, seperti yang dikatakan dalam Cenayang New York. Cenayang itu dukun. Ya. Praktik jual beli kartu-kartu mimpi ini menyatakan pengaruh mistisisme yang sudah masuk ke dalam kehidupan sebagian umat Tuhan. Cuma mereka nggak sadar. Mereka sudah begitu termangu-mangu, ya, terpesona dengan ajaran yang salah itu. Memang dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang diberikan mimpi seperti Yusuf dan Daniel. Namun yang memberi penjelasan untuk makna mimpi tersebut adalah Allah. Ini kita perlu pahami. Yang memberi penjelasan tentang makna mimpi itu Allah, bukan kartu-kartu mimpi. Ini kita perlu paham. Yang memberi penjelasan itu adalah Allah, yang memakai hamba-hambanya, bukan kartu-kartu mimpi.
Oke. Benda lain yang dijual adalah CD ibadah profetik. Kombinasi antara musik, pengajaran, dan nubuat-nubuat yang diharapkan dapat memberi kesembuhan beserta visi-visi dan hubungan dengan makhluk supranatural dengan hanya mendengarkan CD tersebut. Waduh. Ini aneh juga. Maka dikatakan the atmosphere of heaven. Suasana surga. Ya. Ada hubungan dengan makhluk supranatural yang hanya mendengarkan CD itu. Bisa berhubungan dengan makhluk supranatural. Ya. Nah, dulu ada satu acara program di TV namanya Supranatural. Sekali lagi ya, yang supranatural tidak identik dengan Roh Kudus. Roh lainnya bisa juga supranatural. Oke. Setiap CD yang diberi nama undangan untuk keintiman, invitation to intimacy, dijual oleh Elijah List $15. Sekali lagi ini bisnis ya. CD itu berdurasi lebih dari 1 jam dan berisikan nubuat, dalam tanda kutip ya, ibadah spontanitas, pengajaran yang diiringi dengan keyboard dan instrumen musik. Ini nubuat atau lu buat-buat ya, nubuat atau lu buat-buat. Kalau nubuat dari Tuhan, kalau lu buat-buat ya orang itu sendiri. Oke, mereka mengklaim bahwa pengurapan roh akan ditransfer melalui CD tersebut kepada orang-orang yang mendengarnya. Pengurapan roh. Nggak tahu roh apa, roh aja. Dalam CD yang diproduksi oleh tokoh kebangunan rohani profetik itu Matt Sorger dari Sheldon, New York, dituliskan sebagai berikut. Suara surgawi, ayat-ayat yang menyembuhkan, doa-doa kesembuhan yang spontan, dan lagu kesembuhan. Oke, sekalian tanggapannya. Kelompok New Age juga memproduksi musik yang diklaim diurapi Roh Kudus. Namun mereka mendefinisi ulang Roh Kudus. Roh Kudus bagi mereka adalah sesuatu kekuatan yang tidak berpribadi. Roh Kudus adalah sesuatu kekuatan yang tidak berpribadi. Kekuatan, energi. Bukan pribadi. Kalau kita orang Kristen percaya Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Tapi mereka tidak. Mereka anggap sebagai sesuatu kekuatan yang tidak berpribadi. Jadi Roh Kudus menurut New Age dalam tanda kutip ya, berbeda dengan Roh Kudus menurut Alkitab. Oke, saudara sekalian, kesimpulannya. Oke. Sekalian, tidak pernah disebutkan dalam Alkitab bahwa akan ada restorasi pelayanan nabi dan rasul. Ini sekali lagi saya ulangi. Tidak ada dalam Alkitab. Ya. Kemudian yang kedua, setelah Alkitab penyelamat baru lengkap ditulis, tidak ada wahyu baru lagi. Kita harus tahu ini, tidak ada wahyu baru lagi. Tak ada jabatan nabi dan rasul modern, yang ada cuma karunia. Jabatan tidak ada. Tuhan akan mengirimkan kelaparan akan firman Tuhan, yaitu Alkitab, Amos 8:11, bukan kelaparan akan wahyu baru di luar Alkitab yang sebenarnya cuma suara hati mereka sendiri. Bukan suara Roh Kudus. Oke, saudara sekalian, yang kelima, hati-hati dengan penyusupan ajaran New Age Movement. Kebangkitan kembali agama Timur kuno di dalam ajaran-ajaran sebagian gereja dan persekutuan. Kita harus hati-hati ini. Sudah banyak ini. Dan itu universal, harus hati-hati ya. Yang keenam, hati-hati dengan praktek sebagian orang yang memakai topeng agama untuk mendukung bisnis mereka. Nah, kita harus ingat ini. Ya. Yang ketujuh, ingat pesan Paulus dalam 1 Timotius 4 ayat 16a, yaitu apa? Awasilah dirimu sendiri, yaitu etikamu, dan awasilah ajaranmu, yaitu doktrinmu ya. Dan bagian terakhir, janganlah banyak orang mau menjadi guru, sebab sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih besar. Yakobus 3 ayat 1. Belajar yang banyak, belajar yang cukup. Kenali panggilan Tuhan. Kalau engkau dipanggil menjadi guru, belajar yang sungguh-sungguh, yang benar, yang baik, baru mengajar. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala. Perkataan hambamu sudah selesai, hambamu punya banyak kelemahan dalam menjelaskan hal ini. Tapi Roh Kudus bimbing setiap kami yang menontonnya, sehingga kami boleh dibimbing, diarahkan kepada kebenaran. Gereja Tuhan sedunia diarahkan kepada kebenaran.
hamba-hamba Tuhan yang mengembalakan, diarahkan kepada kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, jangan biarkan kami tersesat oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Kembalikan kami kepada pengajaran yang benar. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.